Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet di dunia. Bagaimana sih awal mula internet? Sejarah lahirnya internet berasal dari tahun 1969, ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US, Defense Advanced Research Project Agency, atau yang disebut dengan DARPA, melakukan penelitian tentang bagaimana cara menghubungkan beberapa komputer menjadi jaringan organik. Proyek penelitian tersebut dikenal dengan nama ARPANET, Advanced Research Project Agency Networking. Pada tahun 1970, sekitar 10 komputer telah berhasil dihubungkan satu sama lain dan membentuk sebuah jaringan yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Pada awalnya, mereka mendemonstrasikan dengan menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terbentuknya Linux. Apa sih tujuan diciptakannya internet? Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir. Untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Dan juga, jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara Amerika Serikat bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal-awal ditemukan internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada tahun 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya. Banyak permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. Yang dimana ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPANET, yang kemudian sekarang pada hari ini dikenal dengan nama internet. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil meningkatkan program email yang dia ciptakan sebelumnya untuk ARPANET. Program email ini sangat mudah digunakan sehingga cepat menjadi populer. Icon @ juga dikenalkan pada tahun yang sama sebagai simbol yang penting untuk menunjukkan @ atau pada. Pada tahun 1973, jaringan ARPANET mulai dikembangkan di luar Amerika Serikat. Jalan University College di London menjadi anggota pertama di luar Amerika Serikat. Di tahun yang sama, Clinton, Cerf, dan Bob Kahn, dua ahli komputer, mempresentasikan gagasan yang lebih besar dan menjadi dasar bagi pemikiran tentang internet. Gagasan ini pertama kali dipresentasikan di Universitas Sussex. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan dan memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Dalam setahun, jumlah komputer yang sering terhubung meningkat 10 kali lipat, membentuk jaringan dengan lebih dari 100 komputer. Puncak perkembangan internet adalah pada tahun 1990, di mana tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang memungkinkan komputer untuk saling terhubung dan membentuk jaringan yang kemudian disebut dengan WWW atau World Wide Web. Bagaimana sih sejarah internet masuk di Indonesia? Di Indonesia sendiri itu internet mulai dikenal pada tahun 1990-an dengan sebutan paguyuban network yang erat dengan semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong antara para penggunanya. Dibandingkan pada saat ini, suasana internet di Indonesia terasa lebih komersial dan individualistis, terutama dalam aktivitas perdagangan. Internet pada era 90-an di Indonesia berkembang melalui lembaga-lembaga pemerintahan dan juga universitas. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap perkembangan internet di Indonesia, yaitu di antara yang lain ada M. Samik Ibrahim, Suryono Adi Sumarto, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan tentunya Ono Weber. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia terjadi sekitar tahun 1992 hingga 1994, dan di mana setiap tokoh tersebut hampir memberikan sumbang kasihnya melalui keahlian dan dedikasinya dalam membangun jaringan komputer dan internet di Indonesia. Internet lambat laun mulai mengalami perkembangan yang cukup baik berkat jasa dari beberapa nama sebelumnya. Layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IP.
Teknet pada tahun 1994. Pada tahun yang sama, PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi. Indonet sendiri itu sebenarnya ISP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Pada awalnya, Indonet memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta yang pada saat itu sambungan awal ke internet dari Indonet dilakukan dengan memakai metode dial-up. Menurut Alfred D. Chandler Jr., "All I know is that the internet will transform the world." Fasilitator internet di Indonesia. Pada tahun 1994, mulai munculnya Internet Service Provider atau yang disebut dengan ISP, komersial pertama di Indonesia yang bernama Indonet, dan kemudian internet secara umum semakin dikenal di Indonesia sehingga muncul berbagai ISP komersial lain di Indonesia. Karena perkembangannya tersebut, pada tahun 1998 lahirnya sebuah organisasi ISP di Indonesia bernama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disebut dengan IPJII. Internet di Indonesia terus berkembang hingga saat ini, dan salah satu buktinya adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara online. Menurut data BPS tahun 2022, persentase pelaku usaha yang melakukan kegiatan e-commerce mencapai 34,10%, meningkat 8,85% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 25,25%. Untuk mendukung perkembangan ini, pemerintah terus membangun infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati akses internet, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah pelosok. Nah, warung internet atau disebut dengan warnet, yang mana tidak tahu atau tidak diketahui siapa sih yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia, tetapi pada tahun 1996 sampai 1986 itu mulai aktif. Adapun beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini sebetulnya salah satunya yaitu Wasantra dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 sampai 1998, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di warung kontrakannya, mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Barulah kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau warnet. Tapi pada akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan oleh masyarakat. Penyedia internet pada saat itu ada IndiHome, First Media, Gate, CBN, Transvision, MyRepublic, dan Biznet. Apa sih manfaat internet itu? Manfaat internet itu pasti banyak dan juga luas. Internet sendiri adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, antara lain yaitu internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Dengan adanya internet, membuka tantangan baru untuk memulai usaha juga. Jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas, tidak ada batas-batas dan tidak ada batas geografis suatu negara juga. Sumber informasi, edukasi, dan juga budaya sebagai media hiburan dan juga sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi. Aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Komunikasi, yang pertama ada komunikasi dan informasi, ada chat, ada telnet, ada file transfer protokol atau VTP, ada SMS, ada WIP, ada VoIP, ada teleconference, ada mailing list, ada www. Ini adalah research dari materi-materi di atas. Sekian dari presentasi yang saya buat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.